Ya, ketemu lagi di Eh, Speedlit 12 ya. Dan di sini gue sih ngerasa udah banyak banget, udah 12 ya. Mudah-mudahan gue konsisten nih bisa ngajak teman-teman gue buat sharing tentang leadership. Nah, ngomongin teman di sini ada yang spesial lagi nih guys. Jadi kalau lo perhatiin ini namanya sama ya, sama-sama namanya Marga Firdaus ya. Dan ini samanya nggak cuma di nama guys. Ini kita dari Bogor juga ya, SMP, SMA, terus kuliah bareng D3 di STAN, ya kan? Dan sebelum gue kepanjangan nih buat intronya, biar concise juga ini videonya, gue langsung persilakan aja ke Daus buat intro ya. Terus siap ya buat intro ya? siap, Oke siap. ya, makasih nih 1 menit buat tuh. Silakan Daus. Oke, jadi nama gua Ahmad Firdaus ya, marganya sama. Kalau yang belum kenal biasanya prefer panggil Ahmad, kalau yang udah kenal panggil Firdaus. Pertama kali kenal Farid ya tadi ya, karena kita seangkatan di STAN mulai tahun 2008. Cuman belum deket, deketnya pas sudah jadi aktif di Pasundan ya 2009. Makin dekat karena kita magang tanpa dibayar bertujuh ya di KPP Iya, 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 Bogor betul. selama setahun gitu ya. Ditambah banyak banget pengalaman kita waktu magang gitu ya, mulai dari fitness bareng, em, ke Jogja ya, nggak pakai duit gitu ya, terbatas gitu ya, sampai mau pulang hampir ketinggalan kereta gitu ya. Ya banyak lah. Nah dari situ kita baru bareng lagi kerja masing-masing terus ketemu lagi di Denny. Pokoknya cukup lama dari Farid. Oke, begitu lo cerita tuh, teng, teng, teng gitu loh, kayak flashback gitu. Satu-satu, mungkin Hmm, biar clear dulu ya. Guys, satu, Pasundan ya, itu ada singkatannya. Singkatannya adalah Paguyuban, apa us? Paguyuban Mahasiswa dari Kota paguyuban Hujan. mahasiswa dari kota hujan. Nah, itu gara-gara itu, Kota Hujan itu Bogor, guys. Jadi gara-gara itu Iya. kita satu. Nah, seingat gua, Daus ini bendahara. Bener ya, Us ya? Lu bendahara ya, Us ya? Mm. Atau apa ya Kenapa? dulu ya? Bendahara, iya. Lu Tingkat 2 bendahara tuh kan? bendahara. Bendahara. Terus Mm-mm. gue sendiri lupa, gue apa ya dulu ya? Kenapa gue bisa ikut ngurus sih? Tukang rame kali ya? Posisi taktis. Posisi taktis, strategic Posisi planner ya taktis. mungkin ya kalau bahasa sekarang ya. Iya. Ya ya, soalnya gue Pokoknya seinget setiap gue, setiap event harus ada gitu kan. iya ya, oh anggap aja humas ya, anggap aja humas. Iya. Baik, oke, thank you Mas. Dan tadi banyak banget ternyata pas Daus cerita tuh gue jadi inget apa kejadian-kejadian yang memang ya udahlah emang emang pada saat itu gue mampunya segitu kayak tadi jalan-jalan buat numpang terus udah gitu apalagi tuh ketinggalan kereta lah ya gara-gara saking mau kompaknya nih salah lihat jadwal Iya. kereta gitu. Aduh, bener deh itu tahun itu ya 2012 Yus ya 2011 atau 12 ya waktu itu ya jalannya 2011, 11, 11 ya 11 mau ke jalannya. 12 itu. Baik. Oke. Iya. Aduh, kalau dengan cerita ini sih gue pengen nanya banyak kayak apa yang dulu kejadian ya bareng-bareng ya. Tapi udahlah, kita langsung ke intinya dulu. Jadi, terus seperti yang gue brief Siap. ya, begitu gue bilang speed lead ala Daus, dan lu lihat timer 2 menit, langsung lu gas ya, cerita sisi leadership Siap, yang 2 menit ya. lu interest ya. Oke, sip. Speed lead Oke. ala Daus. Oke, sebenarnya secara mendasar gua orang yang individualis. Karena gua biasanya lebih prefer kerja sendiri atau paling paling jauh gua lebih suka di tim kecil gitu ya. Jadi akan mimpin kalau memang dibutuhin. Makanya gue biasanya bakal ada di posisi pemimpin, di posisi-posisi yang satu kalau nggak dipercayakan gitu ya. Yang kedua, posisi itu emang nggak ada yang mau ngisi. Pengalaman ngelit orang atau jadi pemimpin itu nggak banyak. Tapi pertama kali yang professionally gue harus memimpin itu di tahun 2017 ke 18 lah ya, 2018 lebih tepatnya. Itu gue gabung, kita baru selesai D4, gue gabung di kantor pusat, itulah gue dipercayakan ngelit buat nge-host event levelnya internasional lah gitu ya, karena kita ngundang pembicara OECD dan gue masih anak baru di situ, tapi udah disuruh jadi PIC gitu ya. Disitulah gue harus koordinasi banyak direktorat, banyak orang gitu ya,
Dan harus juga langsung berhubungan sama stakeholder kita yang di luar negeri. Itulah eh, event pertama gue ngelit. Nah dari situ karena eventnya sukses, akhirnya dari situ baru kebuka kesempatan memimpin hal yang lain, gitu ya. Kayak jadi PIC untuk pembuatan peraturan ya. Gue sempat 2 atau 3 peraturan jadi PIC utama. Ya, event-event tiap tahun, kalau untuk yang Direktorat PI terkait di bawah seksi gue yang pegang akhirnya gitu. Tapi ya itu, gue hanya ngelit di tempat orang yang nggak mau gitu ya. Karena di 2018 itu nggak ada orang yang mau pegang event itu, akhirnya gue yang pegang. Nggak ada yang mau pegang aturan, akhirnya gue yang pegang. Jadi gue lebih karena dipercayakan dan nggak ada yang mau ngisi gitu ya. Oke, sip, Bos. Ini menarik ya. Apa namanya? Ternyata tadi dari satu apa istilah satu event dan lo maksimal banget di situ semaksimal yang lo bisa buat ngelit ternyata stakeholder lu suka baik yang dari unit lo ataupun dari luar dan akhirnya keterusan ya dipercaya ya kata lo bahasa Ya, lo tadi ya diamanatin akhirnya dipercaya ya, dipercaya ya ya iya iya betul. oke siap bos Jadi nah tidak menawarkan diri ya gitu. baik 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 oke bos nah ini gue juga punya 2 menit buat coba follow up ya yang lo sampein oke terus yang lu sampaikan itu sebenarnya Siap. menurut gue deep banget. Jadi kadang memang nggak semua orang ada momen yang dia bisa menawarkan diri buat ngelit gitu ya. Tapi lu kan posisinya tadi ya, begitu dipercaya ya lu maksimal gitu kan. Nah, pertanyaan gue, baik jadi leader atau tidak Us gitu ya, atau dari pandangan lu ngelihat leader-leader yang selama ini lu Hmm. lihat gitu ya. Sebenarnya karakter apa sih Us yang paling penting gitu loh pada saat ngelit menurut lu pribadi? Kalau menurut gue pribadi, leader itu pertama harus sudah selesai dulu sama dirinya sendiri di hal yang Hmm. akan dia pimpin gitu ya. Hmm. Kayak gue contohnya kalau dipercaya untuk ngelakuin hal sesuatu, harus udah nyelesain konsep dari diri gue sendiri. Mulai dari timeline, mulai dari Oh. apa yang mau gue ajuin, Mhm. sama kira-kira apa yang gue butuhin. Jadi dari diri gue sendiri udah ada yang selesai gitu ya. Oke. Setelah itu baru kita kumpulin orang, baru di situ kita open suggestion gitu. Tapi kalau dari kita sendiri belum selesai gitu ya, itu gue merasa leader yang kayak gitu tuh berarti dia belum punya visinya sendiri gitu. Hmm. Jadi visi Ya, leadership ya, itu ya. taktikal gitu ya. Hal yang paling pertama yang dibutuhin. Karena itu yang Oke, nentuin responsibility apa yang akan dia assume dan responsibility apa yang akan dia bagi gitu ya baik. dari visi Oke, dan apa yang mau dia capai gitu. Kalau siap. itu belum Terus, jelas, hmm, ya sisanya bakal berantakan gitu. oke, oke, siap. Itu sih yang gue pelajarin. Soal Oke, thank you. Ini waktu ya keburu mepet, mungkin gua off dulu, tapi gue punya satu follow up lagi, boleh Us ya? siap. Nah, jadi gue suka tuh tadi poin di mana kalau mimpin itu minimal selesai sama diri sendiri sendiri dulu. Gue pikir tuh lu akan mengarah ke tentang ego, tentang apa dan apa gitu ya. Tapi ternyata lu bilang ini tentang ininya, tentang planningnya gitu. Karena kalau ini nggak selesai, keburu di floorin gitu kan, itu akhirnya ya bingung sendiri dia gitu kan. Dia aja belum beres gitu ya, bisa Oh, dibilang diskusinya sama dirinya sendiri ini ngajak orang gitu kan. Jadi dia nggak bisa lead by example gitu ya usia kira-kira ya. betul, Nah, kurang lebih gitu. nah, oke. Nah, sekarang pertanyaan gue, Us. Tadi lu nyebut visi kan, jadi begitu udah selesai di sendiri, akhirnya ngajak orang lain buat ceritain visinya. Nah, ini sedikit aja, Us. Eh, kalau tentang visi, menurut lu pribadi, visi yang oke itu seperti apa? Sejauh apa, misalnya, atau karakteristik apa sih yang menurut lu visi ini jadi cakep nih? Gitu. Silakan, Us. Oke, kalau gua sih karena gua tadi ya, gua mimpin itu hanya di apa ketika tempat itu nggak mau dibutuhin ya, atau tempat itu nggak ada yang mengisi gitu ya. Jadi Hmm, visi itu menurut gua fleksibel, Rick. fleksibel. Tergantung Oke. em, responsibility apa sih yang lu ambil gitu ya. Contoh nih, kalau misalnya em, gua lagi bikin event, ya visi gua nggak panjang-panjang. Visi gua Hmm, adalah acara ini temanya apa gitu ya, mau sebesar apa, dan outcome-nya mau apa gitu ya. Dari gua sendiri maunya apa, itulah yang gua propose. hmm, Tapi kalau kita responsibility-nya agak lebih besar, contoh gua dikasih percaya bikin aturan.
aturan ini kan long lasting gitu ya. Oke. Maka visi gue nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Visi gue adalah policy ini harus sustainable Nah, gitu ya, ya, sustainable, oke. practical gitu ya. Hmm, Terus juga udah menampung ya stakeholder maunya apa gitu ya. oke. Jadi tergantung responsibility apa yang akan kita ambil gitu kalau Hmm, hmm, sebuah visi. Semakin besar responsibility-nya, semakin harus panjang visinya, harus lebih sustainable visinya. Kalau oke, menurut gua siap. tergantung responsibility apa yang lagi lu mau ambil. Responsibility-nya. Thank you. Ini to be honest dari dari beberapa kali gue baca, gue pelajarin visi itu yang biasanya gimana gimana gimana, tapi ini keywordnya bagus gitu, fleksibel. Karena tergantung tadi kan responsibility apa yang di take gitu kan sama kita. Oke, Iya, eventnya sebesar apa, tergantung. stakeholdernya sebanyak apa, ya kan kebutuhannya pendek atau gimana gitu kan. Cakep sih. Thank you, ya. Jelas banget 2 poin dari lu tadi selesai sama diri sendiri dulu biar bisa lead by example. Yang kedua adalah visi itu fleksibel tergantung situasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konklusi. Ya ini bagian yang biasanya paling disenengin sama guest speaker Oke, gua karena nggak pakai waktu, ya kan? Nah, sekarang gue pengen oke. tanya, gue kasih prompt nih buat konklusinya. Oke, berarti to conclude, menurut lu pribadi, menurut Ahmad Firdaus ya, eh Mm-mm. jadi kalau viewers gue nih pengen jadi leader, biar bisa selesai sama diri sendiri dulu buat planning, biar bisa fleksibel dalam bervisi gitu ya. Baby step-nya apa menurut lu pribadi? Baby step untuk jadi leader. Baby step. Um, Baby step-nya pimpin diri sendiri, Rit. Oke. Selesaiin diri sendiri dulu. Maksudnya gini, kalau baby step menurut gua ya, uh, mulai dari nentuin visi buat diri lu sendiri, Hmm. gitu ya. Kalau lu udah bisa nentuin visi diri lu sendiri gitu ya, misalnya nggak usah muluk-muluk deh. Kadang kan kita kayak waktu muda masih naif ya. Wah, Hmm. ke depan gue pengen jadi ini, 10 tahun ke depan gue pengen jadi Iya ini. Ya benar-benar. itu bagus kalau udah bisa bikin kayak gitu. Tapi menurut gue setelah gue banyak pekerjaan yang menumpuk gitu ya, Hmm. visi itu menurut gue kalau lu belum sanggup bikin sepanjang itu, coba bikin 1 hari deh. Ah, 1 hari benar. visi lu mau Benar. ngapain? 2 hari, 3 hari, terus dari situ gue latihan. Akhirnya gue pernah bikin seminggu gitu ya, Oh, sebulan, 3 bulan gitu. Karena itu responsibility yang gue ambil kan beda-beda tuh. Waktu iya. bikin event ya gue bikin visi cuma 3 bulan. Waktu bikin aturan gue terpaksa harus bikin 5 tahun gitu ya. Kalau Ah, eventnya jangka panjang gue bikin 2 atau 3 tahun. I see. Oke, siap. Terus di saat itu kan gue banyak juga responsibility yang lain. Nah dari situ gue berlatih um, visi gue tuh apa sih yang gue pengen capai di 1 minggu ini, 1 bulan ini gitu ya. Hmm. Ini belum misinya nih, visi doang gitu. Kira-kira apa outcome yang pengen gue dapat gitu dalam jangka pendek. Baby step-nya ya dari diri sendiri dulu gitu. Oke, siap. Thank you. Jadi sebenarnya mau tadi ngelit seluas apapun, sebanyak apapun, gitu kan. Mau bikin visi sepanjang apapun, Sebanyak apapun. sebenarnya prototipe-nya itu, blueprint-nya harus di diri sendiri dulu ya, di trial dulu ya gitu Diri sih ya. sendiri menurut Yang gua. Betul. skill kecil dulu kan, ya nggak sih? Betul. Kalau Oke. bahasa lainnya, cobalah bertanggung jawab sama apa yang lu lakuin untuk diri Wah, lu gitu. Karena berat gue dengerin. ini gue bukan bukan ngejelekin orang ya, tapi kebanyakan Iya. orang karena nggak berlatih untuk assume apa yang udah dia lakukan ketika nanti jadi posisi yang harus dia memimpin, kadang suka shifting responsibility gitu. Oh, apa istilahnya ya? Itu yang gua nggak Menyerahkan. mau. Iya, iya, iya benar-benar. Jadi bukan leading ya, jadi bos ya, jadi bosi ya jatuhnya ya. Ya nggak sih? Gitu, shifting Siap, responsibility gitu. siap. Menurut gua ya itulah harus belajar assume the responsibility daripada Siap. shifting. Oke, Gus, thank you banget buat intronya ya, buat Sama-sama. ceritanya dan menurut gue ini inspiring banget ya. Pasti manfaat terus buat orang-orang di luar sana yang harus ingat lagi gitu. Buat leading itu mulailah dari diri sendiri. Itu ya sih kira-kira keyword kita malam ini harus ya. Waktu Indonesia. Betul. Kalau Cakep. mau contoh baby step memimpin itu adalah teman gua di tahun 2011.
itu dia bisa mimpin kelas fitness di sebuah KPP. Padahal di KPP itu nggak ada jadwal apa-apa gitu, tapi dia bisa memantik gitu. Menurut gue itu adalah yang tadi, dia udah selesai sama dirinya sendiri ya, maksudnya dia udah punya visi, gua har- nah dari situ dia baru ajak yang lain, ayo kita sehat sama-sama, gitu. Ada tuh Iya, contohnya iya, teman gua tahun 2011 tuh. kayaknya gue tahu. Hmm, Iya, iya. itu Guys, kalau mungkin dibikin, gue, karena gue iya, iya. itu dimulai dari dia sendiri, bukan Benar, ngajakin benar, orang dulu benar, gitu bareng-bareng, enggak, dari dia sendiri, baru yang lain kayak tertarik ngikutin, baru deh benar, benar, meledak. benar, benar. Oke, mungkin gua clarify aja ya, biar takutnya pada penasaran, gak pada bisa tidur kan habis nonton video ini. Itu gua yang diceritain guys, dan itu benar banget. Dan Daus ini adalah temen yang berani nemenin visi gua gitu. Walaupun kedengeran ngapain ngajak pegawai fitness gitu ya. Tapi dia ngerti bahwa gua itu pengen semuanya sehat, semuanya aktif, nggak cuma duduk lama depan komputer gitu ya Betul, kira-kira ya. Jadi alhamdulillah lah itu betul. terlaksana satu kantor ya, 1 bulan kalau nggak salah. Satu kantor, 1 bulan. Tapi 1 bulan. tapi maksudnya setelah itu memang eventnya nggak ada, tapi udah jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan, betul Us. Dan ini gue izin infoin lo dilanjutin Us sama Iya, Mas Joko. Ini sahabat kita juga. Kebetulan di gedung yang iya baru, betul. di lingkungan yang baru tuh mereka mulai lagi katanya. Alhamdulillah lah kalau bisa dilanjutin gitu ya. Oke deh. Ya. Us, makasih banyak Udah ya. jadi kebiasaan gitu. Segar banget ya. Di belakangnya malah Siap. dibuka kartunya. Oke. Oke Nah, kalau gitu. itu. Us sehat-sehat ya. Sekian dulu buat episode Siap, 12 siap, ya. Makasih banyak sekali lagi Us. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. siap.